Tentang Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan hormat Bapak Pemuji dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Tanti Saidi Pramesti. Sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 5. Dari kelompok 6. Kepada kelompok 6, selaku penyampai materi saya persilakan. Baik, selamat siang Bapak Pemuji dan teman-teman sekalian. Izinkan kami kelompok 6 kelas 12 TGC untuk mempresentasikan hasil proyek branding UMKM Jamu Karus. Adapun yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada profil UMKM, lalu ada temuan kerja, analisa SWOT, branding, kalkulasi, dan terakhir dokumentasi. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofyan Maulidi Anwar, nomor ASU 30, selaku leader marketing lead dan media advertising. Saya Lingga Sabila Putra Ramadan selaku creative director dan copywriter. Saya Bakal Anwar Setiawan, April 10 selaku R&D dan Chief Financial Officer. Baik, UMKM yang kami pilih adalah Jamu Karus. Nah, UMKM ini merupakan usaha home industri skala kecil yang masih dikerjakan sendiri oleh ownernya yang lokasinya ada di Wagir, Kabupaten Malang. Nah, usaha ini hanya menggunakan platform digital untuk mempromosikan dan menjual produknya. Maka dari itu, untuk membantu UMKM Jamu Karus ini agar memiliki potensi untuk memperluas usahanya dengan bantuan branding dan marketing dari kami. Pengerjaan proyek kami seperti berikut. Pada tahap pertama, kita mulai menentukan peta dan membangun tim branding sendiri, yaitu e-group. Lalu pada tahap kedua, kita mulai bertemu dengan mitra. Tahap ketiga, kita mengerjakan secara digital. Tahap terakhir, kita melakukan proses revisi, proofing, dan cetak. Kami juga melakukan riset mendalam mengenai UMKM ini, yang mana akan saya jabarkan melalui analisa SWOT berikut ini. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari UMKM ini adalah memiliki nama brand yang kuat dan mudah diingat, serta brand dapat dikaitkan dengan gaya hidup yang sehat. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari UMKM ini adalah citra jamu yang dianggap kuno dan monoton dibeli oleh orang yang sudah tua, sehingga target pasar yang cenderung segmented. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang dari UMKM ini adalah tren gaya hidup sehat, mendukung branding herbal, serta media sosial dan digital marketing bisa memperkuat brand awareness. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman dari UMKM ini adalah kompetisi dari merek jamu besar seperti milik Birubi dan juga perubahan tren konsumen yang cepat. Nah, upaya branding yang sudah kami lakukan, kami setelah bertemu dengan mitra, kami menganalisis beberapa produk dari brand Jamu Karus ini. Salah satunya adalah packagingnya, seperti bila di contoh, terus dari packagingnya memiliki visual yang kurang menarik dan belum memiliki logo. Maka dari itu kami memutuskan untuk membuat logo sebagai identitas utama dari UMKM Jamu Karus ini. Nah, logo Jamu Karus menggunakan kombinasi maskot dan logo type yang untuk menciptakan identitas yang unik dan mudah dikenali. Nah, ini adalah contoh packaging yang sudah kami buat. Nah, ini adalah versi 1 dari packaging yang sudah kami buat. Setelah kami melakukan proses brainstorming dan juga komunikasi 2 arah dengan klien kami setuju untuk membuat versi 2 dengan desain yang lebih advance dan juga full print. Selain itu, kami juga membuat merchandise. Nah, merchandise yang pertama adalah hampers. Di dalam hampers tersebut, selain terdapat produk dari UMKM Jamu Karus, kami juga membuat beberapa souvenir. Souvenir yang pertama ada liceng, dan souvenir yang kedua ada tumbler yang menjadi kombinasi yang pas untuk mengkonsumsi Jamu Karus sehari-hari. Nah, untuk merchandise yang kedua terdapat kaos dengan desain logo dari Jamu Karus yang sudah disegel dengan ziplock yang kami cetak dengan sablon manual.
Nah, semua itu kami akan promosikan melalui dua media promosi, yaitu media promosi cetak dan juga digital. Untuk media promosi cetak, kami membuat satu buah poster. Nah, untuk media promosi digital, kami juga membuat poster secara digital dan juga feed IG. Dan juga kami mempunyai website untuk memasarkan produk Jamu Karos ini. Nah, setelah membuat merchandise, kita juga membuat perkiraan harga, simulasi perkiraan harga untuk packaging hamburgernya sendiri. Jika dicetak digital print dan offset. Untuk dicetak digital print bisa dilihat di PPT bahwa hasilnya untuk satu piecesnya adalah 72.000. Lalu kita juga mematok ongkos desainnya sebesar 135.000. Ongkos desain ini memuat jasa mendesainnya dan juga R&D-nya. Dan ini adalah gambaran untuk kalkulasi cetak offsetnya. Untuk cetak offset ini kita menggunakan mesin SF102 dengan angka cetak maksimal 70 x 100 cm dan dengan simulasi cetak 1000 lembar dengan jenis kertas art paper 400 gram dengan ukuran 65 x 90 cm dengan harga satuannya 5.000. Di kalkulasi ini kami menghitung jumlah cetak, pelan warna, ongkos cetak, pisau kemasan, ongkos plong, ongkos desain, dan ongkos finishing dengan harga keseluruhan 9.805.000 dengan harga satuannya 9.805 rupiah. Dan ini adalah hasil keseluruhan dari hasil kalkulasi dari keseluruhan produk kami, yang mana harga jual ini kami ambil dari 30% laba dari harga produksi. Nah, untuk packaging hampersnya, jika akan dicetak menggunakan offset, kita juga sudah membuatkan acuan cetaknya. Dalam acuan cetak ini terdapat identitas cetak, register, color bar, dan juga unwrap-nya. Selama melakukan proyek ini, kita juga sudah mendokumentasikan mulai dari proses brainstorming sampai dengan pasca produksi. Nah, setelah mengerjakan proyek ini, kami dapat menyimpulkan bahwa proyek branding UMKM ini memiliki manfaat untuk membangun identitas yang kuat untuk UMKM di luar sana. Dan juga selain itu, kami juga dapat membangun citra agensi kami untuk menjadi agensi yang lebih profesional dan juga terpercaya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas dari klien kami. Nah, jika ingin mengetahui tentang proyek kami atau agensi kami lebih lanjut, bisa mengunjungi website ataupun sosial media yang tertera di layar. Berikutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Penguji. Persilakan menyampaikan kritik dan sarannya. Terima kasih atas pemaparannya. Jamu Karos. Berarti yang teman-teman branding itu mulai dari awal logonya, logo sampai produknya sudah teman-teman semua yang branding. Kalau sebelumnya dari pihak UMKM sudah ada logonya atau masih belum ada? Baik, oke. Yang pertama saya mau mengomentari soal logo dulu ya. Ini kan ada typeface yang digunakan menggunakan sirup kota dan juga Hawkins. Soal fontnya atau typeface sirup kota ini, teman-teman sudah riset apakah itu sudah bisa digunakan secara komersil? Personalis. Oke, siap. Itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk keperluan profesional untuk kedepannya bisa lebih diperhatikan lagi soal penggunaan typeface sirup kota ini karena personalis ya, dimana itu nggak bisa digunakan untuk komersial. Dan ini juga akan jadi potensi masalah ketika akan diajukan ke HIK seperti itu. Terus yang berikutnya soal identitas Rose, ini ada ide nggak? Apa alasannya kenapa tulisan Rose ini diperbesar sementara di bawah ini sudah ada keterangan Jamu Rose? Izin menjawab, untuk tulisan Rose yang diperbesar itu sebenarnya untuk karena logonya sudah ditaruh di packagingnya, maka dari itu kami kayak apa yang bisa biar kosong, maka
aja. Oke, siap. Maybe biar nggak terlalu double information, yang pertama cukup aja di sini ditampilkan jamu kunyit asam yang dibuat lebih besar, atau opsi yang lain cukup menampilkan logo jamu Karo yang lebih besar dengan di bawah nggak usah ada lagi gitu sih. Terus berikutnya soal ketelitian, ini kan jamu kunyit asam kan, tapi untuk komposisinya ini ada jahe, gula dan lain-lain. Itu seperti apa, atau memang seperti itu atau bagaimana? Harusnya tidak seperti itu, tapi karena kemarin ini hanya prototipe itu Pak, jadi bagus. Dan kami juga membuat banyak varian. Oh, Setiap rasa beda lagi. beda desain. Ada warna juga atau Oh enggak, Cuma beda tulisannya. beda tulisannya. Oh. Mungkin kalau saya beri saran gitu ya, daripada itu kan ada perbedaan desain yang bisa diletakkan di berbagai macam situasi, ada yang situasi party atau apapun itu. Alih-alih menggunakan desain logonya yang disesuaikan dengan berbagai macam event itu tadi, mungkin ini aja kali ya, setiap packagingnya itu bisa dibedakan warnanya minimal untuk membedakan antara jahe, antara kunyit, antara kunyit asam dan lain-lain. Itu aja sih, supaya lebih pas, tapi tetap brandingnya tetap berbuat untuk jamu terus. Thank you, semangat untuk tim 4. Oke, terima kasih. Ini jamu atau minuman segar? Jamu bubuk Pak. Jamu bubuk ya. Nah, setahu saya kan UKM, kebetulan saya juga UKM. Kalau jamu itu harus berlisensi BPOM. Ini masih PRT kayaknya. Belum BPOM. Skalanya masih kecil gitu Pak. Iya. Karena belum ngurus. Ya, terkait ini masih penjualannya online. Ya, jadi cuma pakai WhatsApp saja. Oh, gitu. Berarti udah marketplace juga udah. Belum. Nah, maka itu kita juga menawarkan kemarin untuk membuatkan marketplace-nya. Oh iya. Ya itu tadi sih notnya. Kalau jamu sih biasanya ke BPOM ini kok belum BPOM. Sebenarnya teman-teman yang di daerah saya itu banyak yang minuman sari temulawak gitu-gitu, tapi tidak mencantumkan jamunya karena prosesnya ribet. Kandungannya kan itu ada bahan pengawetnya juga kan. Kalau jamu biasanya itu cukup minuman mungkin durasinya 1 bulan biasanya gitu. Terus yang menarik ya mungkin ya kita sih benar double ini tadi. Jadi untuk mengisi kosongan mungkin agak di transparan Mas ya. Jadi itu agak jamunya ini naik lagi lebih gede jadi orang tahu. Terus warna ini tadi sepaham dengan misalkan kunyit itu kan kuning berarti oranye ya, oranye atau warna apa. Jadi antar varian itu bisa membedakan. Jadi apa ini? Saya tadi baca juga ya benar komposisinya jahe, sebenarnya kunyit asam. Yaitu lebih itu karena dari ini apa sesimpel itu, tapi untuk kedepannya kan nanti berkelanjutan banyak bisa packagingnya. Takutnya nanti udah kita massal tapi salah itu ya. Menurutnya di situ sih udah bagus presentasenya, tampilan baik-baik Mas ya. Udah bisa menjelaskan dan cuman ini kan hasil produknya seperti ini. Oke, ini bisa di ATM nih. Seperti itu. Terima kasih. Close. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan selama kami mempresentasikan di depan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang